Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Dr. Alia, dokter yang menjaga di klinik pada malam hari ini. Sebelumnya dengan Bapak siapa ya? Rifki. Umurnya berapa Pak? 14 tahun. Alamatnya? Villa Gunung Indah Blok 4 B. Ya, baik Pak. Jadi pada hari ini saya akan melakukan pemeriksaan, terutama di bagian dada Bapak. Mungkin pemeriksaannya akan membutuhkan Bapak untuk membuka baju ya Pak. Apakah Bapak bersedia? Sedia. Baik. Pertama-tama, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu memakai sabun dan mengeringkannya. Baik, Bapak boleh berbaring ya Pak. Baik, saya akan berada di sebelah kanan pasien dan memastikan bahwa pasien telah memposisikan dirinya dengan nyaman. Langkah pertama, saya akan menentukan jugular venous pressure dari pasien. Yaitu dengan membuat bendungan pada bagian klavikula pasien. Apabila tidak terlihat, saya dapat menggunakan senter agar venanya lebih terlihat dengan jelas. Setelah mendapatkan bagian dari vena pasien, saya akan menggunakan penggaris segitiga di bagian sternum dan memastikan bahwa bagian vertikal ini menghadap pada bagian kepala pasien, dan saya akan meletakkan penggaris untuk mengukur berapa sentimeter ukurannya. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata didapatkan bahwa hasil pengukuran dari venous jugular pressure dari pasien yaitu 5+2 cm H2O, di mana batas ini termasuk kategori yang normal karena batas normalnya yaitu 6 sampai 8 cm H2O. Selanjutnya, saya akan memeriksa carotid artery pulse untuk menilai amplitudo, kontur, dan variasi amplitudo, serta ada atau tidaknya trial atau vibrasi. Dengan cara memastikan bahwa kasus pasien ini masih dalam posisi 30 derajat, lalu saya akan menginspeksi leher untuk menilai pulsasi arteri karotid, dan meletakkan jari telunjuk dan juga jari tengah saya pada bagian sepertiga bagian bawah leher. Selanjutnya, saya akan melakukan hal yang sama pada bagian arteri karotid sebelah kiri pasien. Hasil pemeriksaannya yaitu carotid artery pulse, amplitudenya itu kuat, konturnya normal, variasi amplitudo reguler, dan tidak ada trill atau vibrasi. Karena tidak ada trill atau vibrasi, saya tidak perlu menggunakan stetoskop untuk mendengarkan breath. Selanjutnya, saya akan memposisikan lengan pasien dalam posisi rileks dan siku terekstensi serta telapak tangan menengadah ke atas, lalu memfleksikan siku pasien untuk mendapatkan relaksasi otot yang optimal. Setelah itu, saya akan meletakkan tangan saya di bawah siku pasien dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah untuk merasakan pulsasi dari medial tendon bicep. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan toraks untuk menentukan point of maximal impulse dari pasien. Pertama, saya akan melakukan inspeksi dan saya memastikan bahwa pasien lakukan pemeriksaan ini pada ruangan dengan cahaya yang cukup. Pasien dalam posisi telentang dengan bagian kepala diposisikan 30 derajat. Lalu saya akan menentukan lokasi point of maximal impulse yang umumnya terletak pada mid-clavicular line intercostal space atau ICS 5 kiri. Selanjutnya, saya akan melakukan palpasi di bagian left ventricular area dan right ventricular area. Untuk left ventricular area, saya akan menggunakan bantalan jari untuk merasakan point of maximal impulse. Lalu saya juga akan memeriksa getaran atau trill dengan menengkal pakal telapak tangan secara kuat pada dada pasien. Apabila tidak teraba, saya akan meminta pasien untuk memiringkan badan ke kiri, lalu untuk
menginstruksikan pasien agar bisa membuang nafas secara penuh dan menahan nafas beberapa saat. Boleh menghadap kiri ya Pak? Boleh tarik nafasnya, tahan, buang. Nah, baik. Hasilnya, saya menilai bahwa lokasi point of maximal impulse per pasien itu normal, yaitu pada interkostal 4-5 dengan diameter normal, yaitu kurang dari 2,5 cm, dan amplitudonya itu normal, yaitu kecil seperti menepuk, dan durasi juga normal. Selanjutnya adalah bagian right ventricular area. Saya akan melakukan hal yang sama, akan tetapi saya akan melokasikan ujung jari pada intercostal space 3, 4, dan 5. Lalu saya akan menginstruksikan pasien untuk menghembuskan nafas dan menahan nafas agar point of maximal impulse dapat terlihat. Boleh tahan nafas ya Pak? Buang nafasnya? Ya, baik. Hasilnya, saya menilai bahwa lokasi dari PM itu normal, yaitu pada ICS 3, 4, dan 5, serta diameter, amplitudo, dan durasi juga normal. Selanjutnya, saya akan melakukan perkusi untuk menunjukkan apakah jantung memiliki ukuran yang normal atau membesar. Yang pertama, saya akan menentukan batas kiri jantung dengan cara melakukan perkusi di bagian lateral kiri ke arah medial. Normalnya didapatkan suara do atau di sepanjang linea midclavicularis yang artinya adalah pada batas kiri jantung. Selanjutnya, untuk batas kanan jantung, yaitu saya akan melakukan perkusi di bagian midclavicular dada kanan. Dan pada pasien ini terdapat letak yang normal, yaitu pada linea sternalis kanan. Selanjutnya, yang terakhir adalah batas atas jantung, yaitu dengan melakukan perkusi di midclavicular line kiri. Dan saya akan melakukan perkusi ke bawah, dan ternyata didapatkan bahwa lokasi batas atas jantung yaitu intercostal space 2. Di mana berarti tandanya setelah dilakukan perkusi, jadi jantung pasien ini memiliki ukuran yang normal. Auskultasi pada bagian dari dada pasien. Yang pertama, saya akan memeriksa pada bagian area katup aorta yang berada pada posisi right to intercostal space pada right parasternalis line. Selanjutnya adalah area pada katup pulmoner yang berada pada left to intercostal space pada left parasternalis line. Selanjutnya yaitu pada area tricuspid yang berada pada sebagian sternum di perbatasan antara corpus sternum dan processus xiphoideus. Selanjutnya katup mitral yang berada pada left 5 intercostal space pada left midclavicularis line. Lalu saya juga akan melakukan pemeriksaan auskultasi untuk menentukan dan mendengar bunyi jantung. Yang pertama yaitu suara S1 dengan frekuensi medium sampai tinggi. Untuk pemeriksaan S1 dan S2, saya menggunakan bagian dari diafragma stetoskop dibarengi dengan palpasi pada arteri radialis. Bunyi dari S1 ini memiliki dua komponen. Yang pertama adalah penutupan katup mitral dan yang kedua adalah penutupan katup tricuspid. Bunyi S1 lebih dalam dan lebih panjang dibandingkan bunyi dari S2. Selanjutnya adalah bunyi S2 yang memiliki frekuensi tinggi. Caranya sama dengan pemeriksaan pada S1, yaitu auskultasi menggunakan bagian diafragma stetoskop dan palpasi pada arteri karotid, dan memiliki dua komponen, yaitu penutupan katup aorta dan penutupan katup pulmonal. Selanjutnya adalah bunyi S3 yang memiliki bunyi mid diastolik dan frekuensi rendah. Pada pemeriksaan ini menggunakan bagian bell dari stetoskop
Dan bunyi S3 ini terdengar setelah bunyi dari S2. Dan jelas terdengar pada posisi lateral kiri. Lalu selanjutnya adalah bunyi S4. S4 ini adalah bunyi yang terdengar sebelum S1 dan merupakan tanda dari patologis. Pada pasien, tidak terdapat bunyi S4 yang mengidentifikasikan bahwa pasien normal dan tidak ada suara murmur pada pasien. Saya akan melakukan pemeriksaan pada ekstremitas pasien untuk mengetahui apakah ada edema atau tidak. Saya akan menekan pada area dependen seperti area tulang kering pada pasien selama 2-3 detik, lalu saya akan mengidentifikasi apakah ada pitting edema yang ditandai dengan tenggelamnya jari ke dalam jaringan. Apabila ada pitting edema ketika dilepaskan, bekas jari akan tetap ada. Akan tetapi pada pasien, setelah dilakukan, pada pasien ini tidak terdapat pitting edema. Baik, terima kasih Pak. Pemeriksaan telah selesai. Boleh duduk kembali apa dan memakai bajunya. Terima kasih.